Kembali lagi di video Mau Coding bersama dengan saya Yusan. Untuk materi slide ini bisa kalian dapatkan di link yang saya sertakan di deskripsi. Telah saya upload di Google Drive. Nah, Core Web Vitals itu apa sih? Seperti yang sudah saya bilang tadi, ini adalah sebuah inisiatif dari Google untuk memberikan sebuah pengalaman pengguna yang hebat di dunia web ya. Dan Core Web Vitals ini bukan cuma untuk para engineer, tapi bisa untuk para marketing, kemudian ada owner, pokoknya semua yang berada di lingkungan webmaster. Nah, apa sih tujuan dari adanya Core Web Vitals ini? Nah, mengoptimalkan kualitas pengalaman pengguna adalah kunci keberhasilan jangka panjang untuk suatu website. Baik untuk kamu sebagai pemilik bisnisnya, kemudian pemasar alias marketing, kemudian sebagai engineer alias developernya. Nah, Web Vitals ini akan membantu untuk mengukur pengalaman menggunakan situs Anda dan mengidentifikasikan peluang-peluang apa saja yang bisa ditingkatkan. Nah, untuk Core Web Vitals sendiri ada 3 pembagian. Yang pertama adalah LCP alias Largest Contentful Paint. Dengan satuan nilainya adalah second. Kemudian FID, First Input Delay, satuannya adalah millisecond. Dan yang terakhir adalah CLS alias Cumulative Layout Shift, satuannya adalah point dari 0 hingga 1. Nah, kita akan menjelaskan 3 poin ini satu persatu untuk lebih tahu lebih dalam seputar Core Web Vitals. Kita mulai dari LCP terlebih dahulu alias Largest Contentful Paint. Ditujukan untuk mengukur performa dari kecepatan loading suatu website untuk menampilkan user experience yang bagus. Nah, sebelumnya LCP yang bagus itu bagaimana? LCP yang bagus itu adalah memberikan user experience yang bagus ya. Seharusnya situs dengan LCP-nya bisa di-load paling maksimal adalah 2,5 second. Sebenarnya ada batas maksimal 4 second, yaitu kita masih memiliki state warning, alias kuning. Jika sudah di atas 4 second tuh bisa dibilang poor ya, dan perlu diadakan perbaikan. Bagaimana bisa menentukan LCP? Nah, tapi kan kita belum tahu apakah itu LCP. Jadi LCP itu adalah konten terbesar di suatu website yang ukurannya bisa dibilang luasnya paling besar di antara konten-konten lainnya. Nah, konten yang dimaksud itu adalah, kita ambil contoh di halaman CNN Mobile ini. Berikut adalah rendering frame per frame dari halaman website. Ini untuk tampilan mobile ya. Di sini kita memiliki frame pertama dengan LCP-nya alias First Contentful Paint, yaitu Visual Story. Jadi kemudian di frame kedua kita dapatkan juga LCP-nya. LCP saat ini adalah di konten di judul ini. Anggap saja di sini memiliki luas 20% paling banyak ya di antara konten yang lainnya. Di sini kan cuma segini, teksnya segini dan lain sebagainya. Di frame kedua LCP-nya juga masih sama di judulnya. Di frame keempat ya, LCP-nya juga masih sama. Tapi ketika rendering di frame berikutnya, frame kelima, kita dapatkan LCP terbarunya yaitu di image ini. Nah, bisa kita lihat ukuran luas image ini lebih besar daripada LCP sebelumnya, yaitu teks judul di atas ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita beralih lagi ke halaman yang lainnya. Di sini ada TechCrunch, masih mobile juga. Di First Contentful Paint-nya kita langsung mendapatkan LCP di title ini. Ya, di title ini ada paling besar. Frame kedua masih sama, frame ketiga dia bergeser ya di halaman paling atas. Terus dia ini kemana? Karena
terrender karena ada komponen baru terrender, sepertinya LCP sebelumnya tergeser ya, sehingga kita dapatkan LCP terbaru. Frame keempat masih sama dan frame kelima berubah. Kita dapatkan LCP-nya adalah gambar besar ini. Dan ini dengan anggapan frame-frame berikutnya tidak ada perubahan tampilan di viewport. Viewport sendiri adalah tampilan yang kita dapatkan dalam satu screen ini. Nah, bisa jadi ada konten yang lebih besar di bawahnya sini, tapi kan dia tidak termasuk viewportnya, sehingga bukan termasuk LCP. Nah, dari dua kasus ini kita dapatkan LCP-nya di frame kelima ya. Ini bisa saja LCP-nya langsung di frame kedua, atau bahkan di frame ke-1 juga bisa. Tergantung dari bagaimana suatu web untuk merender data dan komponennya. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menampilkan LCP ini, largest contentful pane, adalah waktu yang digunakan untuk penilaian di Core Web Vital. Tapi di sini kita tidak tahu ya berapa milisecond yang diperlukan untuk menampilkan LCP ini. Anggap saja ini sekitar 0,5 second alias 5 second. Nah, jika 5 second, kita kembali ke penilaiannya di sini. Dia masuk ke bagian pur. Jika untuk render LCP ini dia memerlukan hanya 1,1 second, maka dia masuk ke good alias sudah bagus. Ternyata masih ada sampel lagi, ini punya Google sendiri agar lebih afdol. Ini adalah Google Search. LCP-nya dia langsung di frame kedua, ini luar biasa cepat. Dan bisa kita lihat di frame-frame berikutnya tidak ada perubahan LCP sama sekali. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah ini bukan LCP? Gambar-gambar ini 1, 2, 3. Nah, LCP sendiri adalah per tag HTML ya, alias per blok. Di sini kan adalah kumpulan gambar, jadi ini ngambilnya tetap satu per satu seperti ini. Jadi makanya bukan LCP. Tapi jika ingin lebih tahu lebih jelas seputar LCP, di slide ini saya menyediakan link. Jika diklik, kita akan tahu lebih dalam seputar LCP. Nah, di bagian what element or consider, di sini adalah elemen-elemen yang akan dihitung sebagai LCP. Ada image tag, kemudian ada image, dan di dalamnya bisa menganut SVG juga, kemudian ada video, dan lainnya. Ini juga masih bisa bertambah sesuai dengan kebijakan Google. Poin kedua adalah first input delay. Sebuah perhitungan tentang interaktivitas suatu website untuk memberikan pengalaman yang menarik untuk para user, yang mana seharusnya FID memiliki skor di bawah atau sama dengan 100 milisecond. Itu untuk yang good, dan maksimal 300 milisecond untuk yang needs improvement. Dan jika sudah di atasnya 300 milisecond itu sudah poor ya, dan wajib untuk diperbaiki. Singkatnya, FID itu adalah untuk menghitung interaksi pertama dari user pada suatu halaman. Nah, semisal user melakukan klik ketika baru render halaman, ternyata ada delay-nya. Klik tersebut tidak langsung men-trigger apapun, baru setelah 100 milisecond ada efeknya. Misal user itu add to chart, klik tapi kenapa tidak ada perubahannya? Ternyata setelah 100 milisecond ada perubahan dengan nambah produknya ke chart. Nah, waktu yang dibutuhkan delay tersebut namanya adalah first input delay. Ya, untuk yang good first input delay seperti yang saya bilang tadi, wajib di bawah 100 milisecond ya, atau bisa juga di bawah 300 milisecond. Itu masih aman, tapi need improvement untuk pencatatannya. Berikut adalah sampel FID lebih detailnya. Ini adalah timeline ya yang digunakan ketika load suatu halaman website. Sayangnya di sini saya kurang menambahkan ini ya, milisecond atau frame-nya agar lebih detail lagi. Tapi nggak apa, ini adalah main thread untuk load suatu halaman. Di thread ini adalah navigation start ketika ada network request dari klien alias browser ke web server. Nah, di bagian section ini, sepertinya akan lebih bagus kalau pakai pointer ini. Nah, di bagian section ini, di mana seluruh style kemudian aset di load dan mulai digambar pada browser. Nah, tapi sebelum semuanya terload,
ada di sini aksi user yang melakukan, kita ambil sampel klik saja. Klik, ternyata tidak terjadi sesuatu di timeline ini. Itu bisa jadi karena style ataupun aset-aset maupun modul yang dibutuhkan belum terload secara sempurna. Karena kan sempurnanya ketika di timeline bagian ini. Nah, baru setelah dia sampai di waktu ini, browsernya sudah mulai respon dari aktivitas user tadi, yang mana dia melakukan aksi klik. Nah, disinilah waktu loading tersebut alias delay aksi disebut dengan FID alias First Input Delay. Dan sisanya adalah thread-thread lain yang digunakan pada website tersebut, sesuai dengan apa yang ada di belakang websitenya. Kemudian jika muncul pertanyaan, kenapa hanya first input saja yang dinilai? Ya, namanya first input, kemudian pengenalan pertama, dan ini sangat penting sekali untuk user yang baru mengunjungi website kamu, karena akan memberikan isu ya di bagian sisi interaktifnya, yang mana pengguna baru tersebut akan mudah menilai bahwa website ini tidak bagus, karena ketika melakukan interaksi pertama tidak langsung terrespon alias tidak responsif. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa saja yang dihitung sebagai first input? Nah, dari link yang saya sertakan di slide ini, coba kita mundur sebentar, tadi ada link, nah ini silahkan kalian buka. Bisa kalian cek secara detail lebih lengkap di link ini, dan ini pasti selalu diupdate ya. Sorry, ini LCP ya. FID bener yang saya klik. Sepertinya saya ganti dulu. FID enter. Yap, ini dia. Semuanya akan terupdate di sini. Apapun seputar first input delay. Kembali ke slide. Nah, di sini apa saja yang dihitung sebagai first input? Yang saya catat dari dokumentasinya antara lain adalah input action ya ketika klik, kemudian tab ini jika di mobile alias touch screen, dan key press. Key press itu bisa saja dia klik ini kanan kiri atas bawah dan lain sebagainya yang ada di keyboard. Untuk aksi seperti scrolling, zooming, itu tidak termasuk dari FID sendiri. Ada pertanyaan lagi, bagaimana jika user tidak melakukan interaksi? Maka ini tidak termasuk FID kan? Yap, itu benar sekali, karena tidak semua interaksi di website akan dilakukan oleh user ketika kali mereka berkunjung. Nah, ini mengartikan bahwa tidak semua user memiliki FID yang sama satu antara lain. Nah, untuk itu ada lagi kita melakukan testing bukan dari user sendiri ya, tapi ada dari Google yang nanti kita jelaskan juga di slide yang lebih akhir lagi. Dan poin terakhir ini adalah CLS alias Cumulative Layout Shift. Di sini satuan nilainya agak berbeda, yaitu poin dari 0 hingga ke 1. Singkatnya seperti ini ya. Semisal kalian pernah berkunjung di suatu website dan nunggu loading halamannya, semisal di sini kita jelaskan dengan gambar ya. Sepertinya saya punya suatu. Yap, ini dia. Ini adalah aksi ketika ingin tidak jadi menambahkan order ke chart. Di sini niatnya saya ingin ini cancel. Ternyata halamannya masih loading, sehingga tombol no go back-nya tuh bergeser ke bawah dan yes place my order jadi ke atasnya. Ini kan tidak sesuai dengan yang diinginkan user ya. Nah, disinilah CLS ini berperan penting agar hal-hal seperti ini tidak akan terjadi di website kalian. CLS sendiri adalah untuk menghitung sum alias total untuk individual layout shift alias pergeseran dari layout-layout di website kalian. Ini hanya berlaku di viewport saja ya. Nah, dengan rumus sebagai berikut. Layout shift score adalah impact fraction dikali distance fraction. Ini bisa dicatat terlebih dahulu. Untuk layout shift score itu adalah untuk menghitung. Jadi pertama browser akan melihat
total size dari viewport atau screen, dan movement atau pergerakan dari layout yang tidak stabil. Nah, itu adalah layout shift score. Lebih jelasnya ini ada gambar. Ini ketika frame pertama ketika di render dia tampilannya seperti ini ya. Teksnya tuh nempel ke atas. Ini ada layout teks, dan ketika frame kedua ternyata dia malah bergeser jadi ke tengah seperti ini. Untuk imperfection-nya di sini ditandai dengan garis merah ini, yaitu segmen yang terimpact dari perubahan perpindahan layout ini. Pertama kan dia layout ini mengambil sekitar 50% viewport ya. Ternyata di frame kedua dia bergeser ke bawah. Sehingga dari 50 ini, dari sini bergeser sekitar 25% ke bawah, sehingga imperfection-nya sebesar ini. Jika kita lihat, maka ini sekitar 75% dari total viewport. Nah, maka diketahui impact fraction-nya adalah 75% alias 0,75. Nah, kemudian distance fraction. Distance fraction sendiri berapa banyak pergeseran dari lokasi awal yang di sini 0 ya, ke lokasi berikutnya. Jika kita cek sini, di sini kita menggunakan aturan persen ya untuk viewport, sekitar 25%. Nah, maka diketahui distance fraction-nya adalah 25% alias 0,25. Nah, setelah impact fraction 0,75 dan distance fraction yang diketahui 0,25, maka kita bisa mendapatkan 0,18 sekian untuk layout shift score-nya. Nah, ini ada sampel lainnya. Tapi sebelumnya kita cek dulu dengan 0,1875 ini apakah yang didapatkan. Nah, maka dia termasuk needs improvement. Kembali ke slide sampel berikutnya. Oke, di sini kita punya frame pertama dengan tampilan render seperti ini. Tapi di frame berikutnya, tiba-tiba ada button yang muncul di tengah-tengah yang membuat bagian hijau ini, box hijau ini bergeser ke bawah. Nah, inilah kita bisa mulai menghitung layout shift score-nya. Pertama kita cek dulu berapa impact fraction-nya. Di sini kan 50 ya. Dan ternyata di frame kedua cuma 50 juga. Soalnya dia tidak naik dan tidak naik lah, sehingga masih 50. Untuk distance fraction-nya kita dapatkan 0,5. Kemudian bukan distance fraction ya, tapi impact fraction. Kemudian distance fraction dari sini ke sini, ini berapa persen? Ya, di sini sudah saya hitung sekitar 14% alias 0,14. Jika dikali, maka kita dapatkan LSS alias layout shift score-nya adalah 0,07. Dan jika kita cek di penilaiannya 0,07 berarti di bawah sini, berarti masih good dan aman. Nah, itu adalah seputar layout shift score, dan masih banyak sampel lagi yang bisa kalian cek di slide yang sudah sertakan di deskripsi untuk linknya. Di sini kan kita cuma cek untuk perubahannya untuk satu section saja, tapi di sini ada banyak pergeseran lain, bahkan tempatnya juga berbeda-beda. Untuk memudahkan pengetesan, di sini Google telah menyediakan berbagai macam tool-tool secara gratis yang bisa kalian gunakan sebagai engineer maupun webmaster lainnya. Pertama ada Lighthouse, kemudian Chrome sendiri, kemudian ada PageSpeed Tester, dan ada Google Webmaster. Sorry, ini sepertinya Google Search Console ya. Nah, kita coba lihat satu-satu. Kita lihat yang di sini sebagai introduce saja ya, bukan lebih dalam, lebih detail. Nah, kalian juga bisa menggunakan Lighthouse di dalam Google Chrome. Ini sudah include untuk semua Google Chrome terbaru. Sebagai contoh, di sini saya ingin menilai hasil dari pencarian pada halaman Google Search dengan keyword Dogma F12.
Nah, jika inspect elemen kalian mendapatkan tool like host, silahkan di start dan bisa didapatkan score masing-masing untuk per bagiannya. Untuk performa dapatkan segini, accessibility segini, best practice segini, dan lain sebagainya. Kemudian di manakah core web vital itu? Jika kalian scroll, maka kalian mendapatkan poin dari core web vital dan lain-lainnya yang lebih banyak dari core web vital. Di sini kita bisa mendapatkan first contentful paint-nya 0,6 sekian, speed index ini, dan lain sebagainya. Sangat mudah untuk menggunakan Lighthouse, bahkan bisa digunakan untuk website lokal sekalipun ketika masih masa development. Atau bisa juga menggunakan Google PageSpeed Insight. Nah, ini hanya bisa digunakan untuk ini ya, website yang sudah live, sudah production, sehingga linknya bisa dikopas ke halaman ini di kolom yang sudah disediakan. Berikut adalah tampilan ketika menggunakan PageSpeed Insight untuk twitter.com. Tampilannya tidak jauh berbeda dengan Lightspeed yang ada di Chrome tadi. Oh ya, perbedaan Lightspeed ini ada dua macam ya. Pertama untuk desktop dan mobile, karena masing-masing memiliki penilaian sendiri juga. Biasanya yang desktop tuh skornya lebih besar daripada mobile, karena kita tahu sendiri mobile tuh resource-nya terbatas dan tidak se-wow untuk perangkat desktop. Nah, itu kan tadi masih satu persatu halaman ya untuk Lighthouse di Chrome maupun di PageSpeed Index. Jika website kalian sudah berjalan dengan lama dan ingin semuanya termonitor secara otomatis, bisa menggunakan Search Console. Ini ada sampel untuk mauguys.com. Di bagian menu kiri ada Core Web Vitals. Di sini kalian akan diinfokan halaman-halaman atau URL apa saja yang perlu improvement, poor, dan good. Nah, ini kan seperti skor di Core Web Vital tadi. Wow. Cukup sekian seputar Core Web Vitals dari Mau Coding sini bersama dengan saya Yusan. Jika kalian ada pertanyaan seputar Core Web Vitals ini, silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih.